Alur komik dunia setelah kiamat Part 5. Jae-Wan terkejut dengan kemampuan dokter keputusasaan Chong Heo yang seperti ilusi. Patua Chong Heo meminta Jae-Wan bersabar, dia mengatraksikan skillnya yang seperti lukisan dan beginilah caranya melihat dunia. Tak berapa lama Patua itu terjatuh karena kekurangan energi spiritualnya. Gambaran dunia Patua itu mulai runtuh, gambar wanita itu mulai memudar. Jae-Wan mengambil pedangnya dan mencoba meniru skill dari Patua itu. Patua itu memperingatkan Jae-Wan bahwa skillnya Goul Slash tidak bisa dilakukan semua orang. Jae-Wan tahu bahwa ini pertama kalinya dia mengangkat pedangnya untuk menyelamatkan seseorang. Patua kaget, Jae-Wan membayangkan kepribadian wanita berambut merah itu sambil dia terus melukis dengan pedangnya. Sesudah itu wanita rambut merah itu pun sembuh, Goulification-nya telah berhenti. Orang-orang tidak mempercayai apa yang dilakukan Jae-Wan dan siapa dirinya sebenarnya. Patua itu menjelaskan bahwa Goul Slash bukanlah sebuah skill jadi tidak ada adapter yang bisa melakukannya, itu mengungkapkan bahwa Jae-Wan adalah seorang Awakener. Awakener adalah makhluk yang luar biasa yang menolak aturan sistem. Mereka memiliki kekuatan luar biasa kuat dengan menolak adaptasi. Merekalah yang bisa merubah kekuatan kaos sepenuhnya. Jaher melihat Jae-Wan bisa melakukan Goul Slash, dia berharap Jae-Wan bisa menyelamatkan kastelannya. Tiba-tiba muncul kelompok orang memasuki tenda, mereka adalah kelompok yang dipimpin Kapten Dark Shadow yang seharusnya mereka tidak di sini. Kapten Dark Shadow membungkuk pada Jae-Wan karena utusan dari Grand Piris dan membawanya ke kastil. Yurhen Chever yang memimpin kastil Gorgun saat ini. Mereka pun saling berkenalan. Yurhen bertanya apa Jae-Wan benar-benar utusan Grand Piris dan ternyata tidak. Jae-Wan berkata dia hanya memungut spekter kristal itu dengan cara membunuh mereka, sebab mereka mencoba melawannya dan mencoba untuk merebut tanduk yang dia dapat. Orang-orang pun terkejut mendengar karena Jae-Wan membunuh salah satu klan bangsawan di Kaos. Yurhen paham karena klan Piris itu sangat tamak dengan material. Yurhen bertanya pada Jae-Wan untuk memberitahunya apa yang telah terjadi setelah tiba di Kaos. Jae-Wan memberikan penjelasan pada pemimpin kastil Gorgon itu sampai bagaimana dia bertemu dengan Patua itu. Yurhen tahu bahwa tubuh Jae-Wan itu masih hidup. Jae-Wan heran kenapa dirinya diketahui. Yurhen mengetahui itu karena pernah terjebak satu hal dan masuk kaos. Yurhen membeberkan bahwa bawahannya mengikuti Jae-Wan, dan memberikan informasi mengenai Jae-Wan. Jae-Wan diberikan tingkat bahaya SS. Patua itu mengatakan Jae-Wan adalah orang gila. Orang-orang seperti Jae-Wan itu dipanggil di kaos sebagai protagonis atau orang terkenal. Tetapi Jae-Wan tidak terkenal yang kemungkinan ada yang membatasi informasi mengenai Jae-Wan. Itu menjelaskan bahwa Jae-Wan protagonis yang melarikan diri ke kaos. Jae-Wan sadar itu karena dirinya diincar oleh Pitch Dark Monarch yaitu salah satu 12 monark di Gridland. Monark tidak diizinkan untuk memasuki kaos atau ikut campur apa yang terjadi di kaos itu keberuntungan bagi Jae-Wan. Yurhen meminta Jae-Wan untuk melakukan satu hal yaitu untuk menyelamatkan kastelan mereka. Mereka memasuki suatu ruangan di mana kastelan mereka diobati. Patua ikut untuk membandingkan antara kemampuannya Slash atau stab yang lebih hebat. Akhirnya mereka mencapai suatu gerbang. Patua itu bertaruh kalau Jae-Wan bisa mengalahkan dirinya dia akan menjawab apa yang ditanyakan oleh Jae-Wan. Akhir dari pertarungan itu Jae-Wan menang telak sampai Patua itu terkubur dalam lantai. Patua itu sudah berumur 1000 lebih dan Jae-Wan baru berumur 60 tahun. Patua itu tidak menyerah dan terus mencoba menyerang Jae-Wan. Jae-Wan ikut menyerangnya balik. Benturan pedang mereka seimbang yang membuat mereka saling terdorong. Jae-Wan hanya menggunakan normal stabnya. Jae-Wan segera menggunakan skill yang lebih tinggi lagi dan lebih kuat. Itu membuat Patua itu mengingat saat dia berhadapan dengan Raja Kaos sebelumnya. Yang membuat dirinya ketakutan. Patua itu tiba-tiba mengakui kekalahannya pada Jae-Wan. Di Gridland wilayah kelima Steel Region, Steel Monarch memantau pergerakan Pitch Black Monarch ke Kaos.
Bawahan Steel Monarch memperlihatkan tayangan Jaenwan yang menyelesaikan lantai 99 dan berhasil melarikan diri ke Chaos. Itu yang menandakan tindakan dari Pitch Dark Monarch ke Chaos. Steel Monarch berencana untuk ikut mengawasi supaya mengerti apa yang terjadi di Chaos. Ia teringat bagaimana kabar Cheng Heo si dokter itu. Patua itu menempel pada pedang Jaenwan dan meminta Jaenwan menghentikan serangannya. Jaenwan punya kekuatan itu karena dia telah melakukan tusukan sekitar 10 miliar kali. Patua itu heran kenapa bisa Jaenwan hanya melakukan tusukan, tiba-tiba dia melihat energi tajam dari tubuh Jaenwan. Ternyata itu adalah pancaran dari semangat dan niatnya untuk memperbaiki dunia. Tidak percaya bahwa cahaya di tubuh Jaenwan sudah seperti tusukan itu sendiri. Jaenwan memberikan kontraknya lalu menagih perjanjiannya dengan Patua itu. Jaenwan meminta bantuan itu untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Jaenwan bertanya apa itu Tower. Patua itu menjelaskan Tower diciptakan oleh Nightmare yang berrank F sampai S. Tower ada untuk orang yang mencari kebenaran dunia. Patua itu menjelaskan detail mengenai Tower. Patua itu pun berasal dari Tower keempat Melville yang dikenal sebagai Moby Dick. Yang ada paus raksasa muncul di sana yang mengincar manusia. Jaenwan menyelesaikan Tower dari Mulok. Patua mengenal siapa Mulok itu karena dirinya melakukan perjalanan dengan Nightmare itu. Mereka melanjutkan pembicaraan di luar, mereka pun pergi ke tempat Carla wanita pemilik bar yang membuka toko baru. Kakek tua itu menyadari semua orang tampak mati. Chaos sebenarnya tempat yang diberkahi, tempat di mana jiwa-jiwa kelelahan dari peperangan di Great Land jelas kakek tua. Jaenwan melihat orang-orang berkelahi karena mabuk. Jaenwan merasakan birnya ternyata seperti air. Kakek tua itu berkata orang-orang tidak memerlukan minum dan makan di Chaos. Ini disebabkan kerinduan mereka di dunia sebelumnya seperti makan dan minum. Tetapi ada orang membentuk tim ekspedisi untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya di Chaos. Nama tim itu adalah Depth Expedition yang bertujuan untuk menemukan Fruit of Resurrection adalah buah dari Mirage Tree. Buah itu memungkinkan untuk hidup kembali dengan cara memakan buah itu. Kakek tua itu juga ikut ekspedisi itu. Dan Mulok juga ikut ekspedisi itu, ia sebagai kapten yang memimpin ekspedisi. Mulok itu orang aneh yang pernah menyesal kenapa dia membuat Tower. Mulok untuk pergi ekspedisi dengan tujuan untuk mengakhiri dari semua kultivasi. Kakek tua itu hanya sampai pintu masuk Depth dan tidak sanggup melanjutkannya. Tetapi Mulok sampai pada puncak Mirage Tree dan buah-buahannya itu pun berjatuhan dari dahannya. Mereka mendapatkan buahnya tetapi ekspedisi itu berakhir gagal. Ada orang yang menanti di pintu masuk ekspedisi itu yaitu para monark dan kepala klan di Great Land. Orang-orang terkuat Chaos itu tidak berhasil mengalahkan mereka. Karena perbedaan kekuatannya yang sangat jauh. Dan buahnya berhasil dicuri oleh para monark. Kejadian itu sudah 900 tahun berlalu, monark membangun tempat bernama Revival Palace yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jaenwan menyadari seperti itulah mereka orang-orang Chaos kehilangan semangatnya. Patua itu tertidur. Carla menjelaskan bahwa Mulok tidak terlihat lagi setelah ekspedisi itu seperti menghilang begitu saja. Kapten penjaga berterima kasih pada Jaenwan dan akan membantu Jaenwan sebisanya karena sudah menolong ketuanya. Tiba-tiba muncul Jaher yang terlihat panik memberitahukan bahwa ada masalah katanya pada Jaenwan dan kakek tua itu. Bersambung.